Bapak SBY melaporkan polisi pengacara Setia Novanto. Pertanyaan adalah, apakah argumentasi di dalam persidangan bisa dijadikan sebagai dasar objek pidana? Contoh, kalau jaksa misalnya menuntut si A pembunuh, ternyata si A-nya bebas oleh pengadilan, apakah si A bisa memenjarakan jaksa atau melaporkan polisi? Tentu jawabannya tidak. Jadi Pak SBY tidak perlu terlalu khawatir, kecuali sumpah palsu baru boleh dipidana. Mungkin Bapak SBY perlu nonton iklan sabun Mama Dentol, jangan terlalu khawatir. Atau memang iklannya mau dirubah menjadi iklan sabun Papa Dentol. Ya, lagian itu Raja Minyak kemana? Dulu waktu berkuasa Raja Minyak selalu bilang, Bapak yang kami sayangi. Poltak. Si Raja Minyak alias Poltak. Si Raja Minyak katanya lagi nunggu pemilu 2019, nunggu siapa yang berkuasa. Bersama dua bintang tamu kita, Hengky Kurniawan dan juga Marissa Haque, dua artis yang terjun ke dunia politik. Aku ada pertanyaan dong. Wah, bos tuh gak sabaran ya. Dulu pertanyaannya relevan gak nih? Sangat relevan. Sangat relevan ya. Saya punya saudara dari Tapanuli. Oh, oke. Raja Minyak. Oh, Raja Minyak. Iya. Gantengan abang. Ya, Pak, saya cerita dulu. Saya hanya bilang Raja Minyak, ya. Dulu zaman Golkar, dia bilang kolor saya pun warna kuning katanya, karena Golkar waktu itu kuning. Waktu itu saya masih ingat dia Abar Tanjung kemanapun dia ikutin, ke kamar mandi pun diikutin. Dia di PDIP dia gak bisa masuk, akhirnya masuklah di Demokrat. Waktu di Demokrat dia SBY Bapak Bangsa katanya kan, dia selalu muji-muji. Tapi begitu dia tahu Pak SBY bakal berganti pemerintah karena sudah 2 periode, ya? Dia mulai nebeng ke Ahok. Tahu kalah. Nah sekarang, sehingga semua orang mengatakan dia, apa itu, Raja Loncat atau apa itu? Putu loncat. Loncat. Aku mau tanya nih Marissa nih, karena Anda juga saya lihat ini prestasinya lumayan nih. PDIP 2004, PKS PSI 2006. Tunggu maaf. Saya nggak pernah jadi PKS loh. Oh nggak pernah ya? Nggak pernah. Kalau gitu PDIP 2004. Iya, masuk Senayan. Kayak 2006? Ikut Pilkada Banten kan? Waktu itu partai apa itu? Yang mendukung? Ya. PKS. Ya jadi udah pindah berarti kalau ke Enggak PKS. dong. Karena tuh saya masih di Senayan sampai akhirnya dipecat. Ya tapi kan dari PDIP udah di PKS kan? Enggak bang. Si abang Terus gimana dong? Ya, gimana lu bisa Ini didukung? Usung partai Kan itu abang tentu kita jadi kader partai. Si abang ini kan dokternya hukum, bukan politik. Gua nggak ngerti politik. Jelasin. Nah, dijelasin. Jadi gimana? Jadi, Tolong dijelaskan. kalau kita gimana? diusung partai, itu tidak ada kewajiban kita menjadi kader partai. Oke. Tidak harus. Jadi oke. Jadi salah tuh bang, maaf. Oh ya, salah Bang ini. Mas. Ada ini panitia gimana sih? Oke. Kalau gitu Anda udah berapa kali loncat? Di Saya partai politik? setelah dipecat ya. Dari Bukan PDIP lompat. pindah kemana? Saya karena saya cicitnya Kiai Holil Bangkalan, gurunya Ya. Bapak Gus Dur, saya pikir saya bisa ikut di situ. Oke. Tapi ternyata cara berpikir saya lebih dekat dengan cara Muhammadiyah. Sehingga Sehingga saya ikut suami. saya sekarang partai apa? Saya sudah PDIP partai apa kan? PAN. 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 Jadi baru 2 partai. Ya. Oh berarti Anda masih kalah jauh sama si Raja Minyak. Saya tak mau, saya nggak masuk. Kalau mau saya sama abang, sama dokter. Anda salah satu artis yang saya lihat punya keberanian. Ya, jujur aja. Walaupun bukan Batak ya. Ya, walaupun bukan Batak, Anda berani gugat Universitas Borobudur. Anda berani gugat siapa lagi? Siapa dong? Gubernur Banten ya, kalau nggak salah. Itu kaitannya sama universitas itu. Ya bukan, pokoknya Anda punya nyali menggugat gitu loh. Anda banyak laporin orang ke Polda dan Anda berani, itu suatu keberanian. Kan aku belajar hukum bang. Ya, Beda-beda itu tipis lah sama abang, bukan nyali. suatu prestasi tersendiri, ya. Karena nyalinya besar ya. Pak Nyalinya Bos, ya? besar. Beliau juga orang Surabaya, arek Jawa Timur tuh memang keras. Ya, setuju. Kita lembut. Oh, saya juga Jawa Timur, saya juga. kalau disakitin kita juga keras lah. Ini saya mau tanya nih. Ngeri aku. Kalau udah meninggalkan singgasana agak ngeri ya, Pak Bos ya. Iya. Banyak juga ibu-ibu bertanya, kenapa sih Marissa itu kok doyannya laporin orang ke polisi melulu? Apa nggak bisa dimaafkan itu loh? Kenapa itu? Apa yang menurut? Apakah itu? Aku malah lupa saking banyak yang ngelapor orang ke polisi. Kan aku beda-beda tipis sama lawyer kayak abang gitu. Ya tapi kan. Yang mana sebutin deh bang? Yang mana? Tapi kan waktu Anda Ayo sebutin dulu ujian. ya Bang. yang terakhir sama cewek itu siapa tuh? Ya kemarin sama siapa itu yang Penny pembawa Rose. acara Penny Rose. Rose. Itu nggak jadi polisi. Itu di KPI karena udah dapat sempritan ketiga dia. Ya pokoknya. Pelanggaran. Tapi there is a case gitu kan. It's a case. Terus sebelumnya siapa itu yang cewek? Ada apa yang Oh di Kartika Jumadi. Itu yang PhD palsu dari Amsterdam Universitas. Yeah. Spreek u Nederlands?
Nee, klein Niet beetje. onvan klik on repatiga dah. Verklaar. Pokoknya banyak banget kasusnya gitu maksudnya. Artinya Anda itu punya keberanian. Punya Karena saya keberanian. pikir saya sekolah hukum. Oh begitu. Jadi urusan Borobudur Universitas, Ya. abang kan udah sampai dokter. Pernah dong S1 lulus dong? Ya. Berapa tahun bang? Adakah S1 di Indonesia 8 bulan selesai dapat sarjana Itu ekonomi? yang gubernur mana? Yang gubernur Banten, Banten. yang masuk di penjara sekarang KPK. Oh, 8 bulan 8 ya? bulan jadi SE. Oh, oke. Is that make sense at Oh, all? doesn't make sense of course. Doesn't It make doesn't Ya, make sense. I'm not accusing you, I'm just asking. Karena kita kan nggak tahu detailnya ini. Wajahnya abang itu kan kayak orang Batak yang mau makan aku bang. Jadi aku celuritku tak keluarin. Oh tangannya udah gini. Si abang nih. Ini apa namanya? Dukunnya. Kepek. Bang Oke. aku cuma punya modal ini bang. Kalau begitu, Oke. Saya modalnya baru kecil nih bang. Oper satu bang, jadi bang, oper bang. Aku satu lagi bang. Bang ada yang ungu buat aku lah bang. Ini tak pantas lah abang. Lebih cocok perempuan nih bang. ya benar nih mau. Tapi aku bukan Mary Melina. Tapi Mbak Ica, kalau misalnya dari Mbak Ica ini kan kalau ada apa-apa pasti heboh di media sosial. Benar, Bahkan itu sempat dijuluki Miss Tweet War. Karena kalau di Twitter tuh kadang suka emang menimbulkan kehebohan Terakhir buat sama netizen. Panjai, apa yang artis Oh Batak itu? yang abang juga naksir itu katanya. Oh iya agak manis juga sih. Siapa itu? Yang Nggak tahu lagunya Pak Bos mendayu-dayu gitu loh. Soalnya Pak Bos naksirnya banyak banget. Oh iya dong, I'm still normal. Untung dia gak pernah naksir gue ya. Bahaya juga kalau gue Iya. naksir dia. Jadi apapun itu pasti selalu membuat kehebohan di media sosial. Sempet punya perasaan takut sih nggak sih Mbak Ica akan menyerempet ke keluarga gitu? Kehebohan itu. Sudah, karena saya tahu yang membuat heboh itu semuanya ada di kelompok kecebong. Kecebong siapa? Kecebongnya apa nih maksudnya nih? Cebong. Siapa ini kecebong? identik sama ini. Ya, pokoknya the kecebongers itu di Kartika Jumadi ke situ. Dan nama-nama yang abang sebut, aku nggak mau kena lah. Pencemaran nama baik, perbuatan tidak menangkan. Abang yang ngomong, bukan aku. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, abang yang Ya, aku kan cuma bilang yang Anda laporin polisi. Aku nggak mengatakan dia pelaku, Loh, tapi tapi Adinda Cantik mempertegas tweet war. Nah, aku menjelaskan tweet Oke. war itu kepada orang ternyata waktu pilkada DKI kemarin itu ngumpul di Kecebong. kecebong apa sih artinya? Bani Aku serbet, juga nggak Bang. tahu. Kecebong apa sih? Apa sih? Abang di rumah istri suka masak nggak? Suka? Itu taplaknya tuh yang bagian ngelap-ngelap ngeringin piring tuh kotak-kotak nggak bang? Ya. Nah itu kecebong tuh bani serbet. Serbet. Kasih abang ah. Ya, kan abang main Instagram. Nah, Aku juga Instagram nggak tuh tahu banyak loh. ya. Jadi dia aja nggak tahu. Aku tanya masa lalu dulu. Nggak mau karena masa lalu aku salah satunya. Nah, Pak Bos. Nggak Masa mau. lalunya adalah yang punya bintang 3. Oh iya. Abang pun takut Jadi kalau Anda dengar pernah namanya. pacaran sama yang punya bintang 3? Iya, Itu sebelum nikah? iya. Bukan sesudah nikah? Bang, boleh nggak kau tak gampar? Oke, Pak Bos. Pak Bos saya ini, mohon maaf Pak Bos saya ini emang Maaf suka ya, Bang. kepo. Emang suka kepo. Tapi dari tadi kepoin 2 orang udah mental. Mending kalau mau kepo, kepoin yang satu lagi ada teman saya juga yang terjun ke dunia politik. Ini dia Oki Asokawati. Emang enak dapat bintang tamu kayak gini. Aduh. Silakan duduk Pak Oki. Oke, aku cantik gitu kan. Nah, ini melihat cara jalannya tadi langsung jantung saya bergetar dikit. Kenapa Pak Bos? Ya inilah yang bikin para buaya cinta itu berpikir mulai. Penampilan seperti ini yang bikin hati laki-laki itu terisi. Kalau Anda mengatakan menolak, Anda munafik. Coba lihat, dari panjangnya penampilan semua anggun. Coba, Kok dinilai ya? banyak dong. Kami ini kan manusia normal. Oh gitu. Oke? Bang Hotman juga keren matching. Jujur nih, saya mau bikin pengakuan jujur nih. Apalagi? Waktu saya masih mulai pengacara tahun 83, ya di mana saya masih naik motor bebek, Masih miskin apa? ya disitulah masa top-topmu. Begitu bilang, oke lihat kita di koran, langsung, gitu. Bener, itu tahun 82 sudah jadi model ya? Iya, Iya. tepatnya 88 lah. 88 ya? 88. Itu sudah top di situ ya? Udah. Glamor kehidupannya. Sudah. Tapi abang bener mulainya itu di 81. Kenapa? Ya Mulainya itu di sudah. 81. Dibilang oke, katanya kita bagaimana gue bisa naik motor bebek gitu kan nggak mungkin kan? Oke, pasti nggak dilirik lah bang. Ya tapi kan kalau sekarang Terus ini abang kalah kan- tinggi tapi ini kalah tebak. Nggak apa-apa. Sudah terkenal dari sejak lama sebagai model Benar. dan juga sebagai artis. Tapi sekarang Mbak Oki ini menjadi salah satu artis juga yang terjun di panggung politik. Dan udah berapa lama ya Mbak Oki ya?
Ini periode yang kedua. Periode yang kedua, jadi sejak sebagai anggota DPR berarti tahun 2009. 2009. Jadi sejak tahun 2009 Iya, ya. iya. Di komisi berapa sekarang? Sama 2 periode ini saya di Komisi 9, Komisi Kesehatan. Oh, kesehatan. Tenaga kerja. Berarti ketuanya itu yang bekas wakil gubernur Jawa Barat. Ya, Ya, Dede Yusuf. Yusuf. Ya. Sebagai anggota DPR, motivasi Anda utama jadi anggota DPR itu apakah kekuasaan, gengsi atau uang? Oh, nggak tiga-tiganya kayaknya. Oh, I like that jawaban, tiga-tiganya. Nggak tiga-tiganya. Oh, tiga-tiga. Titik mau bang, aku bawa tadi. Jadi Iya, Anda meninggalkan dunia modeling yang Enggak nih. wow, jalan-jalan sangat seksi, pengusaha-pengusaha pasti langsung aduh, udah deh, kita itu sudah bukan rahasia umum kan. Nah, sekarang Anda masuk duduk. Kalau saya sih melihat di DPR itu sangat boring gitu loh. Abang pernah ngikutin Instagramnya Oki Asokawati nggak? Mulai hari ini bakal. Itu di mana-mana tuh panggung dia ya Ki ya. Makanya pertanyaan Nggak perlu harus saya, kayak dulu. what is your motivation? Oke. iya. Almarhum bapak saya pernah bilang, jadilah orang yang bermanfaat buat orang banyak. Oke. Dan saya melihat bahwa posisi sebagai anggota DPR itu kita bisa mengalami hal itu begitu. Oke. Karena ketika kita membuat undang-undang, Ya. maka undang-undang itu kan bisa terdampak bagi orang banyak gitu. Benar. Tapi kalau kita jadi pragawati gitu, maka yang lihat kita, kerja kita ya hanya di ruangan itu saja. Bukan berarti saya mengecilkan arti pragawati, karena setiap profesi pasti mempunyai keindahannya masing-masing begitu. Bahkan saya bersyukur gitu bahwa Allah mengizinkan. Dari segi income, jauh beda nggak jadi anggota DPR daripada pragawati? Beda ya. Beda. Gedean mana? Saya rasa hampir sama juga karena hampir kalau sama jadi juga. karena kalau jadi pragawati itu sekali show juga banyak, dan 1 bulan itu atau seminggu kita bisa tiap hari show gitu. Belum lagi pemotretan, belum lagi iklan. Tar dulu, tingginya berapa sih? 174. Berapa? 174. 174. Abang mesti beli Saya masih sepatu. kalah, saya 173 loh. Oh, ya unda-undi lah, unda-undi. Mbak Oki pernah kangen nggak sih sama dunia keartisan atau modeling zaman dulu ketika sudah terjun ke dunia politik? Nggak pernah tuh Lolita Nggak ya? lama ya, syukurnya nggak pernah karena saya merasa ya badannya udah bukan badan pragawati lagi, wajahnya juga udah beda sama kulit umur 27-26. iya. Jadi ya sweet memory aja lah. Oke, gitu. karena kan sekarang kita lihat banyak teman-teman kita artis yang sudah terjun ke dunia politik tapi kayaknya belum mampu untuk meninggalkan dunia keartisan gitu. Bahkan ada yang syuting stripping juga. Iya, Nah, iya, tanggapannya tentang hal ini gimana nih? Hengki dulu mungkin yang jawab. Kalau dia sudah menjadi wakil rakyat terus masih syuting, jujur ya agak Etis ya. ironis ya, nggak etis ya. Kalau saya ketika nanti misalnya sudah menjabat gitu kan, semua waktu, tenaga dan pikiran saya buat rakyat. Karena gini, politik itu nggak boleh main-main. Iya. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Makanya, Disumpah loh. iya disumpah. Jadi Iya. kita harus melayani. Jadi kalau saya dikasih amanah ya semua saya wakafkan untuk masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Kalau untuk di depan layar kaca enggak, tapi kalau untuk aktif di belakang, artinya kan saya juga punya production house, Bang. Pebisnis lah. Iya, pebisnis Iya. itu beda karena kita punya karyawan yang harus kita hidupi. Misalkan IO juga, WO juga. Jadi meninggalkan dunia entertainment enggak, tapi untuk aktif di depan layar harus stop. Tapi ini berarti etikanya gimana sih Pak Bos sama Mbak Ica, mungkin yang tahu etikanya gimana sih kalau memang masih ada teman kita yang dulunya artis tapi setelah aktif menjadi pejabat akhirnya kayaknya nggak siap untuk meninggalkan dunia keartisan, akhirnya balik lagi nongol di TV lagi. Itu etikanya gimana sih, undang-undangnya ada nggak? Bicara etika, sanksinya tuh sosial. Beda dengan pelanggaran hukum yang sanksinya sanksi hukum. Oke. Ya, tapi antara pelanggaran etika sama pelanggaran hukum itu bedanya selembar rambut, tipis banget. Oke. Ya kalau bablas ya kan pelanggaran etikanya lama-lama nyerempet hukum juga, ya udah nyantri di pesantren KPK. Jadi dia, waktu dia sebagai anggota DPR, godaan gerimis atau angpau banyak. Namanya gerimis. Waktu zaman aku kodenya gerimis. Ya. Gerimis. Tiap generasi beda bang. Benar. Dan Abis gerimisnya selesai. sekarang pun masih banyak OTT kan? Waktu itu apel, nasla apel aku nggak tahu lagi. Sekarang Ibu Oki, selama 2 kali periode DPR, sudah berapa kali terima angpau atau menolak angpau dan berapa yang terbesar godaannya? Ya, alhamdulillah bahwa saya belum pernah untuk ditawari ampau itu. Yakin? Ya, saya belum pernah ditawari untuk ampau itu. Oh ya? Ya, dan saya pun juga tidak pernah menerima ampau itu. Kalau rekan-rekan yang lain? Saya nggak tahu.
Karena prinsip saya adalah tugasnya dia bikin undang-undang, melakukan pengawasan, membahas anggaran, itu aja. Begitu. Iya. Alhamdulillah. Gue nggak ada pertanyaan lagi kalau begitu. Terimamu bila ternyata kau berjuang membuat. Doyan banget sih laporin orang ke polisi katanya. Wartawannya itu kan kecebong. Oh, wartawannya kecebong lu, Bani Serbet. Bani apa? Bin Bani Serbet. Wartawan Bani Serbet lo. Tuh, jadi lu jangan main tuduh ya. Tuh udah dijawab nih.